Ini padahal argumennya sangat buruk, sangat lemah sekali, nggak tahu kenapa mereka itu mentioning berkali-kali ya tentang bagaimana umur Aisyah. Ya mereka itu pasti yang diserang itu bukan ketuhanan teologi keislaman, mereka itu menyerangnya Muhammad SAW semuanya. Di bagian-bagian Muhammad ini selalu diserang nih, ya bagaimana sejarahnya sendiri dan segala macam ya. Tentang bagaimana Aisyah sendiri ya maksudnya lu dijelas ya sebagai seorang muslim itu meskipun lu nggak menerima narasi hadis yang mengatakan Aisyah itu umur 6 tahun pada saat itu engage dan 9 tahun pada saat konsum menikah. Kalau lu nggak nerima narasi ini, lu itu nggak bakal murtad keluar dari Islam. Sangat lemah kan argumennya. Maksudnya itu kan nggak ngaruh ke faktor teologis, nggak masuk ke akidah. Pada dasarnya kan karena itu statement Aisyah sendiri yang mengatakan seperti itu, bukan dari Muhammad. Di Bukhari yang lain, narasi lain dikatakan bahwa Aisyah sendiri udah masuk umur pubertas. Ketika lu mengatakan itu suatu bentuk pedofilia, suatu bentuk penyimpangan seksual dan segala macamnya, yang mana enggak karena terjadi 1400 tahun yang lalu dan itu disebutnya fallacy of presentism atau anachronical fallacy. Ini anakronisme, sesuatu ketidaksesuaian kronologis, tidak cocokan dengan zaman pada saat itu. Jadi lu membuat suatu narasi sekarang di masa sekarang di present time maka disebutnya presentisme dan lu menggunakan kriteria masa sekarang untuk penjelasan yang terjadi di masa lampau. Kalau kita udah lihat semua age of consent, semua umur-umur usia konsensual di seluruh dunia sendiri, negara-negara di barat itu 200 tahun yang lalu itu lu bisa menikah umur 12, umur 13 tahun. Ya, itu tahun 1880. Ini dipublish dari Child Youth History. Ini dari bukti primernya 1880. Umur 12 sampai umur 13 tahun itu konsensual di seluruh benua di barat. Itu konsensualnya segitu. Ada yang umur 10, ada umur 7 di bagian salah satu perkotaan di wilayah lainnya di Amerika. Namun konsensusnya di barat itu ngambil statistiknya sekitar 12 sampai 13 untuk konsensual age. Muhammad itu 1200 tahun yang lalunya sebelum daripada konsensual di negara-negara barat di tahun 1880. Ini suatu bukti primer yang lo punya tentang umur konsensual. Maksudnya kan argumennya itu sendiri ya sudah jelas itu lemah, gak ada sama sekali kaitannya ya dengan teologis keislaman, kepalsuan agama Islam pada dasarnya itu nggak ada sama sekali. Kalau kita mau menyerang teologinya dari segi teologi Islam itu nggak bisa, nggak ada yang bisa membantah itu karena dalil-dalil teologi yang paling kuat ya Islam gitu, nggak bisa dikalahin. Gimana cara mengalahin konsep ketuhanan dalam Islam itu nggak bisa. Mau secanggih apapun argumentasi lo, mau lo pakai misalnya analogi dengan AI dan lain-lain, Islam tuh punya konsep ketuhanan yang jauh lebih luas daripada itu, sehingga senantiasa orang-orang itu selalu mencari ke arah yang lebih bersifat humanis moral. Kalau udah ngomongin moral, itu manusia melekat pada moral. So, kalau mau mencari celah di situ pasti ketemu aja celahnya karena manusia, kan gitu ya, sebagai objek pelakunya dari moralitas itu sendiri. Dan Islam itu menjadi agama yang paling rentan dalam serangan moral. Kenapa? Karena di antara sekian banyak agama, dalil-dalil yang paling banyak itu adalah dalam keislaman. Al-Quran memang cuma 6.236 ayat gitu, tapi dalam hadis itu banyak banget kan. Dan pembahasan-pembahasan masalah moralitas itu lebih banyak disandarkan kepada hadis, yang which is ya hadis pun sebagai sumber hukum yang sekunder, primer tapi nomor 2 gitu sesudah Al-Quran gitu ya. Nah, Al-Quran itu nggak bisa dikalahin, baliknya ke moral, dan itu diambilnya dari hadis, yang mana itu lagi-lagi kata antum di awal itu bukan masalah akidah, bukan masalah yang cukup penting untuk kita diskusikan, tapi karena kebencian yang mengakar, karena nggak bisa mengalahkan argumentasi, pakainya emosional, sensasional, balik-baliknya ke arah yang sebelah situ. Nah, kalau kita mau ngomongin moral, ayo fair kita ngomongin moral secara objektif. Tunjukin aja satu dalil kesalahan, terserah mau pakai argumentasi moral dari mana aja, dari sekulerisme atau dari kitab suci agama masing-masing yang mengatakan pedofilia itu nggak boleh. Misalnya gitu, kasih satu dalil aja gitu. Nanti kita argumentasikan itu bagaimana pedofilia itu adalah konstruksi sosial budaya belakangan. Bagaimana orang-orang zaman dulu banyak negara-negara peradaban yang bahkan melegalkan itu gitu, dalam arti ya itu biasa aja sebagai sesuatu yang sifatnya moral, dan itu kompasnya itu ya nggak bisa dipatok dalam satu zaman gitu. Hari ini kita ngebahas pedofilia nggak boleh, ribuan tahun belakangan boleh. Itu satu hal yang biasa gitu. Kalau kita mau ngomongin moral secara objektif, ini tahun berapa? 2025. Di tahun 2025, bulan Januari, Presiden Amerika, Donald Trump, untuk pertama kalinya menegaskan bahwa gender cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Bayangin, masih bingung masalah gender ada dua gitu, laki-laki dan perempuan. Baru ditegasin 1 bulan yang lalu, 2025 baru nyadar bahwa cuma ada dua gender, laki-laki dan perempuan. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa kemarin-kemarin bingung? Kenapa
tahun 1900-an ke atas itu baru muncul percakapan tentang diskriminasi gender. Gender itu ada banyak, harus toleransi dan lain-lain. Isu-isu hak-hak hidup, komunitas bla bla bla. Kenapa baru diributkan beberapa tahun belakangan dan baru diselesaikan 2025 ini? Karena itu moral, dan moralnya sekulerisme itu nggak ada pacuannya. Tergantung aja. Kalau presidennya pro sama komunitas tersebut ya bisa aja gender sampai 100 juga nggak apa-apa. Kalau presidennya lagi ada agenda tertentu cuma 2 aja ya nggak apa-apa juga. Dalam arti ya itu moral gitu. Dan kalau lu mau bicara moral, argumentasikan itu secara objektif, dan nggak bisa, susah ngomongin moral secara objektif tuh susah. Ada keterikatan budaya, ada keterikatan sosial, ada keterikatan waktu, zaman, peradaban yang semuanya itu harus lu compare dan menjadi variabel dalam argumentasi lu. Itu kalau mau ngomongin moral. So, kalau mau ngomongin yang lebih objektif, jelekkanlah Islam dalam ranah teologis kalau bisa. Tentang terkait moral sendiri ya tentunya mereka itu nggak bisa membuktikan secara objektif sendiri, tentunya karena membutuhkan ontologi untuk penjelasan moralitas itu sendiri tentang apa itu baik dan buruk. Tentunya itu masuk dalam ranah konstruksi, dalam epistemologi tentang moralitas itu sendiri. Makanya kalau di dalam perdebatan di philosophy of religion, dalam filsafat agama sendiri udah jelas orang-orang yang beragama itu saling berargumen satu sama lain terhadap moralitas, namun etisme itu nggak bisa masuk ke perdebatan di dalamnya. Makanya Islamofobia yang menyerang tentang moralitas keislaman itu udah jelas ini bagian dari orang-orang Kristen, bukan bagian dari orang-orang etis, karena percuma mereka itu nggak punya standar untuk menentukan suatu kebaikan dan kejahatan. Jadi bagian untuk hal ini tentunya etisme dari sekularisme dan segala macam itu nggak bisa membuktikan hal itu secara objektif salah. Masalahnya orang-orang Kristen juga mereka harus bisa membuktikan bahwa hal itu secara objektif itu salah, karena pada dasarnya Bible mereka sendiri nggak mengatakan menikah di bawah umur 9 tahun ataupun di umur 9 tahun itu salah secara objektif. Tuhan mereka itu nggak bilang seperti itu. Jadi apakah ini bisa dibuktikan secara objektif? Ya bisa, karena Tuhan mereka nggak berkata demikian. Faktanya kalau kita lihat dalam tradisi Yahudi udah jelas bagaimana orang-orang Yahudi itu menganggap Rebeka kita lihat, ya Ribka, ya dalam tradisi Yahudi tentunya dalam perjanjian lama sendiri, dalam Torah, dalam kitab Kejadian sendiri udah jelas bagaimana Ribka itu menikah dengan Ishak itu umur 3 tahun. Penafsiran yang paling kuat. Para rabai mereka itu gunain kalkulasi dari situ. Memang nggak disebutin umurnya berapa, namun karena ada kalkulasi dari situ tentang bagaimana Abraham genggang dengan Sarah menikah dan segala macamnya, dan lahirnya Ishak dan segala macamnya. Itu udah bisa disimpulin dari situ. Rabai mengambil simpulan dari situ. Moses Maimonides mengambil kesimpulan yang sama. Ini tentunya rabai besar, rabai bijak dalam Yahudi kan disebutnya. Ini semua hampir-hampir semua dari tradisi ortodoks Yahudi, mereka itu menganggap hal ini sebagai suatu hal yang moral untuk menikah di bawah umur, ya, tentang bagaimana umur Aisyah sendiri kalau dibandingkan tentunya itu nggak bisa dibuktikan secara objektif. Terus kita lihat dalam tradisi kekristenan, kita bisa lihat itu sendiri. Thomas Aquinas ini dari klaim kekristenan Trinitarian, ya, itu dalam suplemen Summa Theologicanya itu dia mengatakan fatwanya sendiri bahwa kalau itu konsensual berhubungan itu di umur 7 tahun itu nggak apa-apa. Ya, ini di Kristenan Trinitarian itu pada tahu semua. Ortodoksi itu sangat menghargai. Ini dihargai dalam tradisi skolastik kekristenan Trinitarian, yaitu imam besarnya katakanlah, ya. Dalam Katolik udah jelas karena ini imam mereka. Dalam Protestan kontribusinya itu dihargai dari situ. Ini dianggap imam yang sangat dihormati lah istilahnya dalam tradisi kekristenan Trinitarian sendiri. Jadi kalau lu mengecam Islam karena mengatakan bahwa gak ada masalah untuk menikah bagi wanita atau pria yang umurnya di atas kedewasaan, pubertas dan segala macamnya, karena suatu hal yang penandaan dalam Islam itu lo itu bisa menjadi dewasa itu tandanya dengan pubertas. Kita bisa ngelihat dari beragam jurnal itu bisa disimpulkan anak laki-laki itu sekitar umur 12, 13, 14 dan perempuan itu umur 9 sampai 12 itu udah masuk ke umur pubertas. Dulu terjadi di bagaimana di Arab sendiri, wilayah yang mana suhunya itu tinggi, hangat, ada banyak, salah satunya dari National Institute of Health, dia bilang itu bagaimana suatu wilayah lingkungan yang suhu tubuhnya tinggi itu meningkatkan bagaimana metabolisme tubuh itu lebih menyimpulkan penuaan lebih cepat dari situ. Ketika lu tinggal di wilayah yang lebih tinggi suhunya, hal itu membuat metabolisme tubuh lu jadi lebih memiliki, terlihat lu lebih dewasa dan segala macamnya. Makanya kalau lihat kita orang-orang Arab, udah jelas mukanya tua-tua banget ya kan. Islam sendiri memandang udah jelas Muhammad SAW itu menikah Aisyah pada pubertas setelahnya, bahkan setelah jauhnya. Setelah pubertas itu dia baru
baru ikut dengan Muhammad. Dalam Bukhari itu dijelasin bagaimana setelah itu baru Muhammad datang. Ya jadi sebelumnya itu dia udah pubertas dulu baru terjadi pernikahan dengan Muhammad SAW. Syarat-syarat Islam ya tentang bagaimana untuk syarat lo untuk berhubungan itu udah jelas dari masalah faktor fisiologi, mental, spiritual, ya finansial dalam beberapa aspek. Tentunya ya, lu mendapat persetujuan konsensual dari orang yang lu nikahi itu, dari keluarganya, orang tuanya itu, dari walinya itu udah jelas. Terus para ulama itu udah bilang sendiri bahwa lo itu harus mengkategorisasikan atau mensinkronisasikan adat atau tradisi setempat lo. Misalkan lo itu tinggal di Indonesia, ya lo harus mengikuti aturan di Indonesia, umur berapa yang menikah, karena pada saat itu Muhammad SAW itu tinggal di mana tradisi di sana itu menikah sangat muda, yang mana musuh-musuhnya nggak ada yang mengecam ketika dia itu menikah sangat muda. Yang jadi ironinya di situ, karena lu sekarang menganggap bahwa oh my god, orang-orang Kristen itu nggak ada yang menikah muda-muda, padahal Kristen dulu itu nggak ada yang mengutuk Muhammad karena pernikahannya dengan Aisyah. Ya pada dasarnya kalau lu coba aja kita gunain logik ya, kalau mereka itu sangat menghargai logika, ketika lo tinggal di Brazil misalkan ya kan, lo itu bisa menikah umur 14 tahun relatifnya ya, lo bisa berhubungan, dan di Inggris itu 16 tahun, di Amerika itu 18, beberapa ada yang masih 16, 14 dan segala macam. Nah, ketika kalau lu membatasi diri lo 18 tahun, yang mana orang-orang Kristen sekarang yang sering banget membawa narasi seperti ini bahwa pernikahan di bawah umur itu pedofilia, terus kenapa misalkan lu katakanlah ya ada orang-orang Brazil itu yang menikah dengan umur 14 tahun, seorang wanita umur 14 tahun dan dia itu umur 30 tahun, karena itu suatu hal yang konsensual, masuk dari age of consensual dari negara itu sendiri, dan ketika dia bawa pacarnya itu yang 14 tahun ke England, dia itu bakal jadi pedofilia karena di bawah umur. Renggang dari jarak dari 30 tahun ke 14 tahun itu bukan pedofilia, karena kenapa? Lu pada dasarnya semua itu tahu, lu melihat bagaimana pria dan wanita itu bukan didasarkan dari umur, tapi penampilan, dari look, dari bagaimana bentuk fisiologi dan biologi sendiri. Karena kalau lu sebagai wanita dan lo menolak orang yang lebih tua dari lo bisa menghargai hal itu. Maksudnya lu bisa menolaknya dengan cara lo itu gak menerima orang yang lebih tua karena lo itu gak suka jadi teleofilia yang menyukai orang dewasa. Kalau lu gak mau menerima hal itu gak apa-apa, fine. Tapi kalau lu sebagai pria yang mana lu itu menerima wanita yang di bawah umur lo, dan wanita itu juga menerima lo yang lebih tua dari lo, ya udah, ini sama-sama konsensual, maka disebutnya age of consensual. Gap hubungan itu nggak ada relasinya dengan age of consensual. Konsensual satu sama lainnya setuju dari pasangan itu. Jadi percuma kalau lu mengatakan itu pedofilia padahal sama-sama konsensual, itu hal yang salah.